Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan kakak. Nama kakak Mustika. Hari ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan kimia. Sebelum terlalu jauh, kita kenalan dulu nih sama konsepnya. Di konsep kesetimbangan kimia, kita akan membahas tentang reaksi irreversible dan reaksi reversible, keadaan setimbang, dan juga jenis reaksi kesetimbangan. Kita mulai dari membahas tentang reaksi reversible dan irreversible. Berdasarkan arah reaksinya, reaksi kimia dibagi menjadi reaksi irreversible dan reaksi reversible ya. Jadi reaksi irreversible itu adalah reaksi yang hanya dapat berjalan satu arah, ditandai dengan simbol panah satu ke arah kanan. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh kakak punya reaksi A ya. Reaksi A ini bisa berubah menjadi reaksi B. Gini. Tapi reaksi B ini dia nggak bisa nih berubah menjadi reaksi A. Nah, seperti itu. Tidak bisa berubah ya. Contohnya gimana? Contohnya ada ini. Ini kakak punya pembakaran metana dan gas oksigen berubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Gitu. Logikanya, karbon dioksida dan uap air ini tidak bisa lagi menjadi metana dan gas oksigen. Seperti itu. Jadi dia termasuk dalam reaksi irreversible karena tidak bisa terjadi reaksi bolak-balik seperti itu. Jadi ini si CH4 sama O2 ini tuh bisa berubah menjadi CO2 dan H2O tapi dia nggak bisa nih dibalik. Jadi reaksinya tetap mutlak tidak bisa dibalik seperti itu. Oke? Nah, sebaliknya reaksi reversible itu adalah reaksi yang dapat berjalan bolak-balik ditandai dengan simbol panah ke kanan dan ke kiri. Simbolnya tuh bukan seperti ini, teman-teman. Simbolnya tuh seperti ini. Ke kanan, lalu ke kiri. Nah, ini yang dimaksud dengan reaksi reversible. Gitu. Contohnya ada di sini. Nah, jadi reaksi reversible itu adalah kalau ke kanan, panah yang ke kanan itu menunjukkan reaksi pembentukan, sementara kalau yang panah hijau ke kiri ini tuh dia menunjukkan reaksi penguraian gitu. Jadi ibaratnya si N2 sama H2O ini bisa membentuk NH3, sementara NH3 ini juga bisa terurai menjadi N2 dan H2 ini aja gitu. Jadi bisa melakukan keduanya. Oke, gampang ya. Intinya, kalau reaksi reversible dia ditandai dengan satu anak panah ke kanan aja, sementara kalau reaksi irreversible dia ditandai dengan kebalik. Kalau reaksi reversible dia ditandai dengan reaksi panah bolak-balik, sementara kalau reaksi irreversible dia ditandai dengan satu anak panah ke kanan aja. Oke, paham? Sorry tadi. Agak keceplosan. Nah, berangkat dari reaksi bolak-balik tadi atau reaksi reversible, dia ternyata bisa loh mencapai suatu keadaan yang dinamain dengan keadaan setimbang. Seperti apa sih Kak keadaan setimbang? Seperti ini. Jadi, di sini yang panah warna hijau menunjukkan laju reaksi ke arah kanan, sementara yang oranye ini menunjukkan laju reaksi ke arah kiri. Nah, laju reaksi ke kanan ini itu maksudnya adalah laju pembentukan produk, sementara yang kuning ini dia menunjukkan laju pembentukan reaktan. Laju reaksi ke kiri yang dimaksudkan adalah laju pembentukan reaktan. Jadi kalau ke kanan itu adalah laju pembentukan produk, sementara kalau ke kiri itu adalah laju pembentukan reaktan. Udah, dari sini kalian paham ya? Nah, reaksi reversible ini akan berada dalam keadaan setimbang apabila laju reaksi ke kiri itu sama dengan laju reaksi ke kanan. Biar lebih paham, di sini ada contoh. Kita anggap N2O4 ini tuh sebagai V1. Jadi dia berjalan ke arah kanan atau membuat produk, kita ibaratkan sebagai V1. Sementara NO2 ini berjalan ke arah kiri, artinya dia membentuk suatu reaktan. Di sini kita ibaratkan menjadi V2. Itu. Kita anggap V1 ini ya. V1 ini tuh adalah pembentukan produk. Jadi reaktannya itu berkurang sehingga dia
turun grafiknya. Tuh. Alasannya V1 turun karena konsentrasi N2O4 ini berkurang selama reaksi berlangsung. Sementara konsentrasi NO2 ini dia bertambah terus selagi berlangsung. Jadi gampangnya tuh gini, yang itu kan reaktan ya. Dia karena dia adalah reaktan, maka dia turun. Sementara kalau ini adalah produk, maka dia naik gitu. Seperti itu. Ingat ya bahwa keadaan setimbang pada laju reaksi itu ketika laju reaksi ke kanan itu sama dengan laju reaksi ke kiri. Jadi V1 ini sama dengan V2. Jadi setelah mereka turun, setelah mereka naik juga, mereka akan ketemu nih di garis ini. Di garis ini artinya menunjukkan bahwa mereka itu setimbang gitu. Jadi laju reaksinya itu akan terus turun dan akan terus naik sampai mereka ketemu di keadaan yang setimbang. Nah, seperti itu. Jadi kalau laju reaksi terhadap waktu itu V1-nya itu sama dengan V2, tapi berbeda dengan konsentrasi terhadap waktu. Kalau konsentrasi terhadap waktu, ini tuh bukan konsentrasi A itu sama dengan konsentrasi B, tetapi konsentrasi A ini itu dan konsentrasi B itu tetap jumlahnya. Jadi bukan sama. Jadi sekali lagi konsentrasi A ini itu tidak sama dengan konsentrasi B, tapi konsentrasi A dan B ini tuh tetap. Jadi gimana ya? Simpelnya tuh kalau yang di laju reaksi terhadap waktu, itu kan V1-nya tuh sama dengan V2, tetapi kalau di konsentrasi terhadap waktu, mereka ini bukan sama, tetapi tetap. Jadi bukan A itu konsentrasinya sama dengan konsentrasinya si B, bukan. Tapi konsentrasi A dan konsentrasi B itu tetap. Nah, itu dinamakan sebagai keadaan setimbang oleh konsentrasi terhadap waktu gitu. Jadi keadaan setimbang itu tidak ada lagi perubahan konsentrasi N2O4 dan NO2. Artinya mereka tetap konsentrasinya. Oke, paham ya? Oke, biar kita lebih paham lagi, oh ya, ini sekali lagi kakak ingatkan, ini tuh sama kayak tadi. Kalau laju reaksi terhadap waktu itu artinya V1 itu sama dengan V2. Tapi kalau konsentrasi terhadap waktu itu bukan berarti yang konsentrasi A itu sama dengan konsentrasi B itu bukan, tapi konsentrasi A itu dan konsentrasi B itu tetap gitu. Nah, di sini ada perbandingannya seperti itu. Oke. Biar lebih paham, di sini ada cara mudah untuk kalian menentukan yang mana sih produk, yang mana sih reaktan dalam sebuah grafik. Nah, kalau konsentrasi setiap spesies pada saat T sama dengan 0 detik, itu reaktannya konsentrasinya sama dengan tidak sama dengan 0 ya. Artinya reaktannya itu tidak sama dengan 0. Maksudnya gimana? Jadi bukan dari 0, bisa aja tidak sama dengan 0 gitu. Jadi nggak boleh 0 di sini. Jadi di sini kita ibaratkan ini 0,6 ya. 0,6. 0,6 ini dia bukan tidak sama dengan 0 kan karena nilainya bukan 0 gitu. Jadi dia dari sini terus dia terhadap waktu itu menurun. Karena dia reaktan yang seperti yang kakak jelaskan di slide sebelumnya gitu. Jadi kalau reaktan kurva dia itu menurun, tapi konsentrasi dia itu tidak sama dengan 0 gitu. Sekali lagi, konsentrasinya itu tidak sama dengan 0 dan kurvanya itu turun gitu. Sementara kalau produk konsentrasinya itu 0 tapi kurvanya itu naik gitu. Itu produk. Jadi nanti mereka bakal terus berjalan naik dan turun sampai mereka ketemu di titik 4 ini. Nah, sampai mereka mencapai keseimbangan di angka 4 ini. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau reaktan itu konsentrasinya tidak sama dengan 0, artinya dia bukan 0, dan kurvanya itu turun. Sementara kalau produk itu dia 0 konsentrasinya, dan dia naik.
kurvanya. Oke, dari situ paham ya. Sekarang kita beralih ke jenis kesetimbangan. Jenis kesetimbangan itu dibagi menjadi dua, kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Maksudnya kesetimbangan homogen gimana, Kak? Kesetimbangan homogen itu adalah memiliki fase yang sama. Maksudnya fase yang sama apa? Jadi di sini tuh kan kalian lihat ada G, di sini juga ada G, di sini juga ada G kan. Berarti dalam satu fase itu semuanya tuh berbentuk gas gitu. Nah, sementara kalau kesetimbangan heterogen itu memiliki fase yang berbeda. Artinya di sini ada S, di sini ada S, tapi di sini bukan S, di sini dihuni oleh G. Jadi mereka bukan termasuk dalam fase yang sama gitu. Jadi mereka bukan berbentuk gas semua ataupun padat semua gitu. Jadi ada satu yang berbeda dari mereka itu disebut heterogen gitu. Oke. Lalu kita akan menyinggung sedikit tentang tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan ini apa? Tetapan kesetimbangan itu adalah nilai perbandingan jumlah produk dan reaktan dari reaksi kesetimbangan. Itu disimbolkan dengan K. Tuh. Nah, rumusnya itu ada ini. Rumus antara Kp dan Kc nanti itu sama rumusnya seperti ini. Tuh. K sama dengan produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien gitu. Contohnya apa? Contohnya ini. Kakak punya suatu reaksi Wa plus Xb, reaksi reversible YC plus ZD gitu ya. Jadi K sama dengan produk pangkat koefisien per reaktan koefisien sama dengan, kalian harus selalu ingat bahwa produk itu selalu di kanan, sementara reaktan itu selalu di kiri. Jadi kita tulis dulu yang di kanan ini. Kita mulainya, kalau kalian masih bingung dengan produk sama reaktan, kalian bisa mulainya dari kanan dan kiri. Intinya kalian kalau ketemu sama kayak gini, menulis rumusnya itu dari yang di atas itu yang kanan, yang bawah itu yang kiri gitu. Nah, ini kanan, ini kiri gitu. Nah, terus kita tulis dari sini dulu, C, pangkatnya apa? Koefisien ya, pangkatnya koefisien. Berarti ini, Y. Y ini sebagai koefisien, dan C ini sebagai produknya. Jadi, C pangkat Y dikali D pangkat Z. Selalu diingat bahwa di depan D ini, di depan senyawa itu, kalau ada angka itu namanya koefisiennya. Jadi, Z ini sebagai koefisien, berarti D kali Z gitu. Per A, berarti per reaktannya ya, berarti A pangkat W kali B pangkat X. Nah, seperti itu. Jadi selalu kalian ingat bahwa di atas itu kanan, di atas itu kanan, di bawah itu kiri gitu ya. Oke, kalau kalian masih tidak bisa membedakan produk dan reaktannya. Gitu. Nah, di sini ada persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi. Itu adalah Kc. Kalian harus selalu ingat Kc. Sementara persamaan tetapan kesetimbangan tekanan itu adalah Kp. P di sini tuh apa? P ini tuh adalah tekanan parsialnya gitu. Jadi Kc itu rumusnya sama kayak tadi, sementara Kp itu juga sama kayak tadi. Bedanya di antara kedua ini itu ini loh, garisnya ini aja. Kalau KC itu kan garisnya tuh kayak kurungnya tuh kan kayak kotak seperti ini kan. Tapi kalau KP itu dia seperti kurung biasa, melengkung seperti ini. Itu KP. Jadi kalau KC itu sama dengan produk, rumusnya produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien, dan KP itu sama dengan tekanan potensial tekan parsial produk pangkat koefisien per tekanan parsial reaktan pangkat koefisien. Nah, seperti itu. Ini rumusnya harus selalu kalian ingat. Sama aja rumusnya. Dan ini yang biasanya banyak orang lupakan ya. Kalau KC itu yang ditentukan, nilai KC-nya itu yang ditentukan adalah larutan dan gas. Larutan dan gas. Jadi selain itu seperti S, seperti L, seperti I, itu gak bisa dimasukkan menjadi nilai KC. Jadi yang bisa dimasukkan itu cuma berbentuk aki sama G atau larutan dan gas gitu. Dan nilai KP ini sama dengan nilai KC, hanya saja kita buang larutannya, kita hanya memasukkan gas aja. Jadi nanti nilai KP ini yang ditulis itu yang punya lambang G ini aja. Kalau selain itu nggak ada berarti nggak ada berarti gitu. Oke, seperti ini.
ini adalah KC. Kakak punya contoh KC di sini kan. Nah, KC itu tadi apa? Rumusnya adalah KC sama dengan produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien. Nah, kalau KC kita kan cuma ambil larutan dan gas kan. Tapi berhubung di sini nggak ada larutannya, artinya kita ambil yang simbolnya gas aja. Gini. Gas gitu. Jadi yang ditulis, jadi kalian abaikan yang S ini, kalian nggak usah hiraukan, kalian harus tulis yang G aja. Jadi seperti tadi, dari H2, jangan lupa kurungnya seperti ini, H2O. Kenapa Kak kok dari kanan dulu? Ya karena seperti yang Kakak bilang tadi, nulisnya tuh dari kanan per kiri gitu. Atau produk per reaktannya gitu. Jadi dari kanan dulu baru ke kiri gitu. Oke. Berarti H2O per H2 aja gitu. Kak, katanya tadi ada koefisiennya. Ada dong. Koefisiennya mana? Ini kan nggak ada koefisiennya. Ini kan nggak ada koefisiennya. Kita ibaratkan kalau nggak ada koefisiennya itu kita ibaratkan 1 di sini. Nah, hasilnya nanti kalau dikalikan tetap kan jadi H2O per H2 aja. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada koefisiennya, kita anggap menjadi 1 aja. Seperti itu. Oke? Gampang ya. Terus, di sini juga ada nih KP. Nah, KP ini sama, persis kayak tadi. Tapi yang bedain cuma kurungnya aja. Nah, soalnya juga sama, kakak ambil soal yang sama biar bisa dijadikan perbandingan. Tapi berhubung di sini soalnya sama, cuma ada G aja di sini. Yang kita tulis tetap sama kayak tadi, tapi bedanya dengan tanda kurungnya aja. Berarti tetap dari kanan, berarti H2O per kirinya, berarti H2 gitu. Nah, udah. Di sini juga nggak ada pangkat, di sini juga nggak ada pangkat, nggak ada koefisiennya gitu. Jadi ya udah nggak ada koefisiennya, jadi cuma dikali 1. Berarti hasilnya sama, H2O per H2 aja. Oke? Dari sini gampang ya. Selalu diingat bahwa nulisnya itu dari kanan baru kiri gitu. Jadi kanan per kiri. Kalau misalnya kalian nggak bisa tahu bedain mana produk, mana reaktannya. Oke, paham ya dari situ. Terus, Kak, kalau misalnya nilai tekan parsial di soal itu selalu ada nggak sih Kak? Gitu. Belum tentu ya. Biasanya yang diketahui itu cuma nilai jumlah molarnya aja. Jadi gimana caranya kalian biar bisa menentukan sendiri? Biar bisa menentukan sendiri berapa tekanan parsialnya. Itu ada rumusnya di sini. Nah, di sini. Cara kalian menentukan sendiri tekanan parsialnya itu adalah mol gas setimbang per mol gas total setimbang kali P total. Jadi, setelah kalian tahu tadi yang gasnya itu apa aja, ya, kalian tulis aja H2O sama H2-nya. Kalian cari mol gas H2O setimbang, kalau yang diketahui di soal molnya, mol gas H2O plus mol gas H2 setimbang. Jadi dijumlahkan ya antara dua ini, sama. Dikali P total, dikali P total. Seperti itu. Oke? Satu lagi nih, ada lagi. Nah, di sini ada lagi. Kita pakai KC. Karena tadi kan nggak ada koefisiennya. Kita pakai yang ada koefisiennya sekarang. KC. Berarti apa tadi rumusnya? Kalian nggak usah tulis lagi ya. Produk, reaktan gitu nggak usah ya. Kita akan langsung aja tulis. Kita cari tahu dulu yang G yang mana. Oh, yang ini yang G. Ada 2 di sini. S-nya berarti kita nggak usah hiraukan. S-nya kita coret aja. Jadi kita langsung tulis dari kanan baru kiri. Selalu diingat di kanan dulu baru kiri gitu ya. Berarti CO2. Maaf tulisannya jelek banget ya. Harus pakai mouse ini. Terus koefisiennya dipangkatin jadi pangkat ya. Jadi 3 di sini. Oke, per CO. Nah, kita pangkatin lagi di sini. Jadi pangkat ya 3. Kenapa kok pangkatnya 3? Karena ini koefisiennya 3 di sini yang gas ini. Wah, mudah banget kan? Gini gitu ya. Oke. Konsepnya tuh seperti itu tentang tetapan kesetimbangan tuh seperti itu. Sekarang kakak ada soal nih untuk biar lebih paham lagi ya. Gimana kalau misalnya konsentrasinya belum diketahui?
Yang diketahui itu cuma molarnya aja gitu. Jadi kita harus mencari sendiri konsentrasinya. Jadi nilai konsentrasi itu gimana nyarinya? Berarti nilai konsentrasi itu sama dengan M sama dengan mol per volumenya gitu. Kita lihat di sini. Dalam wadah bervolume 2 liter terdapat mol N2O2 dan NO2 pada keadaan setimbang masing-masing sebesar 4, 2, dan 6 mol dengan persamaan reaksi seperti ini. Berapa nilai Kc reaksi di atas? Ini reaksinya sudah setara. Jadi yang perlu kalian ingat dalam menulis Kc maupun Kb itu kalian harus tahu dulu reaksinya itu sudah setara apa belum. Kalau belum disetarakan ya kalian harus setarakan dulu. Kalau kalian nggak tahu caranya menyetarakan, kalian bisa buka lagi buku kelas 10, kalian bisa lagi baca-baca di situ. Oke? Jadi sekarang kita masukkan nilai molarnya. Jadi ini kan ada 3 yang diketahui ya, N2, O2, NO2. Sama kayak ini kan. Ya udah, kita akhirnya mencari masing-masingnya karena belum diketahui konsentrasinya kan. Kalau sudah diketahui ya tinggal masukkan aja. Tapi ini belum diketahui semua, jadi kita mencarinya gitu. Jadi nilai mol N2 itu sebesar 4. Kalian kalau dapat soal kayak gini, kalian tuh harus tahu urutannya ya. N2 ini punya 4, O2 ini punya 2, NO2 ini punya 6. Jadi kalian harus tahu urutannya gitu. Jadi N2 ini punyanya 4, jadi kita tulis nilai konsentrasi N2 sama dengan 4 mol per 2 liter, karena volumenya itu adalah 2 liter. Jadi didapatkan konsentrasinya adalah 2M gitu. Terus kita ubah lagi yang O2 ini. O2 ini konsentrasinya sama dengan 2 mol per 2L. Berarti 1M. Betul kan? Udah ketemu. Akhirnya kita cari lagi nih yang terakhir. NO2 6 mol. Berarti sama kayak tadi rumusnya. MNO2 sama dengan 6 mol per 2L sama dengan 3M. Nah, ketemu kan konsentrasinya tiganya ini? Tiga-tiganya sudah ketemu. Artinya kita masukkan ke persamaannya tadi. Ingat, selalu diingat, ini karena G semua, berarti ini apa? Reaksi apa? Kesetimbangan homogen. Artinya dia ditulis semua G-nya. Mencari Kc kan berarti antara G atau Aki. Berarti kita masukkan semua. Dari kanan ke kiri. Oke, berarti NO2 pangkat 2 karena di sini ada 2 koefisiennya. Jangan dilupakan ya koefisiennya. Per N2 pangkat 1 karena di sini nggak ada pangkat, karena di sini nggak ada koefisiennya. Jadi kita anggap sebagai 1. Oke, habis itu dikali O2. O2 pangkat 2. Nah, di sini. Ini koefisien dari O2, 2 kan. Nah, yaudah kita masukkan aja semua. NO2 tadi berapa nilai konsentrasinya? Yaitu 3 pangkat 2. Gitu. 3 ya kan, terus dikali 2 gitu. Per 2, 2 dikali 1 gitu. Jadi hasilnya berapa ya? 6, 9 kali 9 per 2 gitu ya nanti hasilnya. Oke, segitu aja ya. Oh, iya 9 per 2 kan ya. Oke, segitu aja ya. Terima kasih kalian udah menonton ini. Maaf kalau penjelasannya agak belibet. Saya ucapkan terima kasih bagi yang udah nonton. Kita akan ketemu lagi lain hari. Oke, bye-bye.